Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan prototype face card, yaitu Facial Recognition for Student Activity. Student Activity ini bisa termasuk kegiatan belajar mengajar biasa di kelas, ataupun ekstrakurikuler, perpustakaan, seminar, dan kegiatan lainnya. Tapi untuk prototype kali ini kami hanya memfokuskan di kegiatan belajar mengajar kelasnya saja. Nah, sebelum mengakses aplikasi Facecard, kita harus mempersiapkan beberapa aplikasi dan library yang harus diinstal terlebih dahulu. Untuk panduan dan penjelasannya sudah saya sertakan di link di deskripsi. Kalian juga bisa untuk mendownload source code-nya di dokumen tersebut. Nah, jika semuanya sudah terinstall dan siap digunakan, maka kita hanya perlu mengakses folder Facecard ini. Lalu kita jalankan PowerShell atau terminal lainnya di folder ini. Caranya dengan Shift dan klik kanan, open PowerShell window here. Nah, lalu jalankan Change Directory UI. Nah, kalau sudah masuk ke UI, kita jalankan P atau Python sesuai dengan versi Python yang Anda gunakan, p main.py. Maka pop-up aplikasi akan muncul. Nah, perlu diingat aplikasi kami ini juga masih belum responsif, sehingga tidak dapat di-resize ataupun di full screen. Nah, untuk login ini kita sudah sediakan beberapa kombinasi password dan username yang dapat di-request oleh penggunanya, yaitu universitas ataupun institusi pendidikan lainnya. Nah, yang paling gampang di sini ada username-nya A dan password-nya A. Nah, lalu kita masuk ke main menunya. Nah, ini untuk logout-nya, kalau dipencet maka akan kembali ke halaman login. Kita kembali saja. Nah, untuk menggunakan Facecard ini, pertama-tama kita harus mendaftarkan dulu murid-murid yang ingin absen. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mendaftarkan muridnya satu persatu di menu Add Student Data ini. Nah, yang pertama itu harus memilih foto, terus melengkapi data diri siswanya sesuai dengan kebutuhan universitas tersebut. Pertama kita choose foto dulu. Ingat, foto yang digunakan itu harus jelas mukanya. Tidak boleh tertutup atribut seperti masker ataupun lainnya, ataupun tidak menghadap ke kamera. Nah, terus bisa dimasukkan informasi yang lainnya. Lalu bisa kita save. Akan muncul notifikasi dan kembali ke main menu. Nah, kalian bisa tambahkan sebanyak semua siswa yang akan terlibat di kegiatan pembelajaran kalian. Nah, ketika semua siswa sudah terdaftar, maka kita bisa mengakses menu kedua, yaitu Class Schedule. Menu ini sebenarnya sama saja seperti Student Activity, tapi karena kami hanya memfokuskan di kelasnya, maka Student Activity tidak dapat diakses. Kita masuk ke Class Schedule. Nah, pertama-tamanya menu ini akan kosong karena kita belum membuat kelas apapun. Oleh karena itu, kita dapat menekan tombol Add New untuk menambahkan kelas yang baru. Nah, lalu kita isi formnya, yaitu nama kelasnya, nama course-nya, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah mengisi beberapa kelas, maka tabel akan terupdate dengan sendirinya. Itu terdiri dari kelas, course-nya, dan waktunya. Nah, untuk mengakses detail dari kelas yang sudah didaftarkan, kita dapat memilih dan double klik. Nah, akan keluar detail dari kelas tersebut. Setelah kelas itu dapat kita akses, kita harus tambahkan murid-murid siapa saja yang terdaftar di kelas tersebut. Nah, dengan cara menambahkan add student di sini. Nah, tidak mungkin kan satu kelas itu kosong anak-anaknya, untuk apa kita absen. Makanya kita tambahkan dulu studentnya. Nah, saya tambahkan maka akan muncul student added dan kembali lagi. Terus saya misalkan tambahkan dummy 1 ke kelas ini. Nah, jadi sisanya dummy 2 ini tidak masuk ke kelas Artificial Intelligence ini. Jadi di dalam kelas LA01 hanya terdapat 2 orang. Oke. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan anak-anak siapa saja yang ada di kelas ini, kita bisa melihat sesi yang ada. Nah, karena kita belum pernah menambahkan sesi di kelas ini, maka karena kita belum pernah menambahkan sesi apapun di kelas ini, maka tabel awalnya kosong dan kita harus mulai dengan add session. Nah, walaupun kelas ini seharusnya hari Senin, tapi kalau kita mencet add session, demi
prototipe ini kita memilih hari ini, yaitu tanggal 13 Januari 2022. Setelah mendapatkan tanggal, kalender, kita pilih tanggalnya dan kita konfirmasi. Maka akan muncul pop-up add new session to LN01 13 Januari 2022 dan kita tekan yes. Kita successfully added. Dan datanya langsung tertambah. Kalau hari itu adalah hari yang dipilih, maka statusnya otomatis ongoing dan akan terus ongoing sampai dengan kita selesai melakukan absensi. Nah, oleh karena itu kita juga tidak bisa memilih tanggal sebelum hari ini, itu misalnya tanggal 12, karena sudah berlalu, cannot choose elapsed date. Nah, misalnya kita pilih lagi tanggal 14, maka tanggal 14 akan upcoming. Nah, untuk memulai absensi, maka kita akan memilih sesi yang kita inginkan, yaitu yang sesi yang ongoing. Jika kita pencet sesi yang ongoing, maka akan terdata absen karena kita belum memulai absensinya. Oleh karena itu kita harus memencet tombol start scanning. Ketika tombol start scanning ditekan, maka akan muncul pop-up webcam. Nah, di sini wajah saya langsung terdeteksi oleh nama saya sesuai dengan yang didaftarkan sebelumnya. Dan untuk menutupnya, kita pencet tombol X. Nah, jika kita sudah ingin menutupnya, maka tidak akan bisa dikembalikan. Dalam arti lain, sesi ini sudah selesai dan akan menjadi komplit. Orang-orang lain yang belum absen akan terhitung absen. Nah, oleh karena itu, hasil akhirnya saya sudah present dan orang yang lain itu absen. Nah, kalau sudah komplit itu hanya bisa ke back. Nah, sekarang presentnya juga jadi 1. Untuk melihat siapa saja yang sudah datang, kita bisa double klik lagi dan kita bisa melihat absensi listnya. Nah, itu saja sih prototipe untuk Facecard kami kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan prototipe yang kami buat. Terima kasih.